Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kusumawati dengan NIM 1907111563. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bu Desi Haltina STMT. Hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai sebuah jurnal yang sudah saya review tentang aplikasi karbon aktif dari cangkang kelapa sawit dengan aktivator H3PO4 untuk penyerapan logam berat CD dan PB, di mana jurnal ini adalah jurnal teknik kimia USU dengan volume 3 nomor 1 dan diterbitkan pada 2014. Penulis pada penelitian kali ini pada jurnal ini yaitu Erika Mulyana Gultom dan Muhammad Turmizi Lubis. Jadi kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai penelitian mereka. Nah, konteks di sini itu adalah limbah CD, dan limbah PB. Nah, limbah industri itu mengandung bahan pencemar termasuk bahan kimia yang sangat berbahaya dan beracun, seperti logam berat yaitu Hg, CD, Zn, Pb, Cu, dan As. Di mana pada penelitian kali ini itu akan dihilangkan kandungan Pb dan CD-nya. Nah, metode penelitian pada penelitian ini itu ada bahan baku dan alat penelitiannya. Bahan baku yang digunakan yaitu cangkang kelapa sawit sebagai sumber karbonnya dan aktivator H3PO4, kemudian bahan kimia berupa kadmium sulfat, CdSO4, timbal sulfat, PbSO4, asam klorida, HCl. Kemudian alat penelitiannya itu ada Erlenmeyer, rotary shaker, kemudian atomic absorption spektrofotometris atau AAS. Nah, variabel penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini itu ada 3. Yang pertama itu konsentrasi awal terhadap daya serap logam berat CD dan PB. Itu dilakukan dengan konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm dengan waktu kontak 20 menit. Jadi ini variabel yang digunakan untuk logam CD dan logam PB. Kemudian pengaruh waktu kontak dengan daya serap logam berat CD dan PB menggunakan konsentrasi 10 ppm. Nah, nanti akan diukur untuk waktu kontak terhadap daya serap CD dan PB ini dengan konsentrasi CD dan PB-nya itu 10 ppm dengan dimulai dari 5 menit hingga diperoleh waktu yang konstan. Kemudian pengaruh pH terhadap daya serap logam berat CD dan PB, di mana variasi pH-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan waktu kontak 30 menit. Di mana nanti kita akan mendapatkan pH optimum untuk penyerapan CD dan PB ini. Nah, hasil penelitian yang pertama itu penyiapan bahan baku, di mana karbon itu didapatkan dari bahan baku, yaitu cangkang kelapa sawit dengan aktivator H3PO4, di mana cangkang sawit ini itu dikondisikan pada 400 derajat Celcius di furnace, dibakar terlebih dahulu pada 400 derajat Celcius, dengan konsentrasi aktivator itu 20% dan waktu 1 jam, di mana aktivator ini dibutuhkan untuk pengaktifan karbon di dalam cangkang kelapa sawit tersebut sehingga bisa digunakan untuk penyerapan CD dan PB nanti. Oke, pengaruh konsentrasi awal terhadap daya serap. Nah, di sini pada penelitian ini dibahas mengenai konsentrasi awal terhadap daya serap, di mana konsentrasinya itu 0, 5, 10, 15, dan 20. Di mana ini adalah hubungan konsentrasi awal, ini konsentrasi yang dibuat, dan kemampuan daya serap cangkang kelapa sawit ini terhadap CD dan PB, di mana yang merah ini adalah PB dan yang biru ini adalah CD. Kondisi optimum itu didapatkan pada 10 ppm. Nah, penyerapan CD dan PB dicapai pada konsentrasi 10 ppm dengan efisiensi penyerapan untuk ion logam CD dan PB itu 68,7 dan 62,9 untuk PB. Nah, pada konsentrasi 10 ppm itu yang paling banyak terserap itu adalah CD dan PB-nya itu 62,9. Oke, selanjutnya itu tentang pengaruh waktu kontak terhadap daya serap. Di mana yang kita ketahui, semakin lama karbon aktif dari cangkang kelapa sawit tadi itu berkontakkan dengan logam CD dan PB, maka akan semakin banyak pula absorben yang didapat, akan semakin banyak CD dan PB yang terserap oleh cangkang kelapa sawit, karbon aktif yang terdapat di dalam cangkang kelapa sawit tersebut, di mana didapatkan untuk CD itu 84,61%, sedangkan PB mampu mencapai 80 sampai 13%.
yang terserap terhadap waktu kontaknya, yaitu pada 30 menit. Nah, pengaruh pH terhadap daya absorpsi karbon aktif. Di mana tadi kita menggunakan H3PO4. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya untuk pH terbaik dari serap optimal itu pH 3. pH 3 itu untuk logam CD, yaitu 81,2%. Dan pH 4 untuk PB itu adalah 80,2%. Nah, ini 81,2% itu logam CD, di mana pH 3 dan pH 4 itu absorpsi PB pada absorpsi mencapai 80,2%. Oke, selanjutnya itu isotherm absorpsi. Nah, kita membutuhkan isotherm absorpsi, itu ada Langmuir dan Freundlich. Di mana nanti kita lihat di sini untuk isotherm Langmuir itu terhadap PB dan terhadap CD. Jadi kita eksperimenkan dan C-nya itu konsentrasinya kita plotkan, kemudian kita ambil regresi linearnya dan didapatkan ternyata untuk logam PB itu 0,9789 dan untuk logam CD itu 0,9332. Nah, di sini ditarik kesimpulan bahwasanya untuk isotherm Langmuir itu lebih besar terhadap PB, berarti cangkang kelapa sawit itu lebih bagus untuk menyerap logam PB, sehingga bisa dilihat pada gambar grafik ini itu lebih besar R kuadratnya pada isotherm Langmuir logam PB daripada logam CD. Nah, kemudian kinetika absorpsi. Kemudian kinetika absorpsi, kita lihat di sini itu ada dua, pseudo orde 1 dan pseudo orde 2. Di sini kita lihat pseudo orde 1 terlebih dahulu untuk logam PB, di mana R yang kita dapatkan itu sangat kecil, 0,45, dan untuk logam CD juga sangat kecil, 0,15, sehingga untuk kinetika absorpsi ini tidak bisa digunakan karena kurang teliti ya. Jadi kita coba untuk model pseudo orde 2. Nah, di mana di sini didapatkan 0,9839 dan untuk CD itu R kuadratnya 0,9915. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya kinetika absorpsi yang lebih besar itu pada logam CD. Pada kinetika absorpsi untuk PB dan CD ini. Nah, ditarik kesimpulan bahwasanya untuk kondisi optimum penyerapan logam CD dan logam PB itu masing-masing 68,7% dan 62,9% untuk 10 ppm. Berarti logam CD lebih banyak diserap pada penelitian ini. Kemudian waktu optimum untuk CD dan PB itu 40 menit, di mana yang terserap itu 84,61% dan 80,13%. Jadi dari waktu 0 sampai 40 menit itu terjadi waktu optimumnya, sedangkan dari 40 ke bawah itu konstan ataupun terjadi penurunan karena karbon aktif yang terdapat di dalam cangkang kelapa sawit yang sudah diaktifkan dengan H3PO4 tadi itu sudah mulai jenuh karena kandungan CD dan PB yang ada di dalam karbon aktif tersebut. Kemudian pH optimum yang sudah didapatkan pada penelitian tadi untuk konsentrasi 10 ppm dan waktu 40 menit itu pH 3 untuk CD-nya dan pH 4 untuk PB, di mana terabsorb sebesar 81,2% dan 80,2%. Karbon aktif yang dihasilkan mampu menyerap logam CD dan PB masing-masing 84,61% dan 80,13%. Ini cukup banyak untuk penyerapan ini, cukup banyak logam CD dan PB yang terserap. Nah, kinetika absorpsi pseudo orde 2 lebih sesuai digunakan untuk penggunaan karbon aktif berbahan baku cangkang kelapa sawit ini dengan aktivator H3PO4. Nah, untuk aktivator sendiri itu bisa H3PO4 ataupun basa ataupun H2SO4. Pada penelitian kali ini digunakan H3PO4 sebagai adsorban untuk penyerap logam limbah PB dan CD. Di mana tadi didapatkan bahwasanya CD itu lebih sesuai. Berarti cangkang kelapa sawit, karbon yang terdapat di dalam cangkang kelapa sawit yang diaktifkan dengan H3PO4 itu lebih
dapat mengabsorpsi atau lebih absorban yang cocok untuk menyerap limbah PB. Oke, itu sekian dari saya, Ira Kusumawati. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih kepada Bu Desi Helvina. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Atau teman-teman bisa mencari saya di IG saya Kusuma 0_0 atau di email saya ira.kusuma1563@student.unri.aca.id. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.